Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita bisa boleh berkumpul bersama di tempat ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan seberapa kita yang hadir, saya akan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita pasti rindu kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini.
kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pujian yang akan kami persembahkan Bapa. Setelah Kau sendiri berkenan datang ke atas pujian kami Tuhan. Pada setiap pujian kami menjadi dupa yang terbangun di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat daripada kami mulai awal tengah hingga akhir. Pada Tuhan memberkati setiap ibadah kami sore hari ini Tuhan. Hadirat kami Tuhan Yesus untuk menjadi rencana Bapa. Terima kasih Bapa, kami hanya serahkan seluruh doa dari kami sore hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami ibadah sukacita dari kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia
besar sombong berdoa kita semua. Pekerjaan di dalam Bapak itu tidak sebanding kasih-Mu dan pengorbanan Nanti kami Tuhan agar siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melayani dengan firman Tuhan. Saya percaya sukacita surga, kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada setiap kita, kalau ada kesempatan buat kita untuk berdoa untuk orang lain, kira-kira biasanya apa yang kita doakan untuk orang lain tersebut? Katakanlah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, ataupun siapapun yang tiba-tiba Bapak Ibu tergerak untuk mendoakan. Kira-kira Bapak Ibu akan berdoa seperti apa Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu ucapkan dalam doa? Saya percaya mayoritas dari kita meminta untuk hal-hal baik, supaya mendapat kekuatan, kalaupun orang tersebut sakit, supaya mendapat kesembuhan, mengalami kesembuhan, pemulihan. Dan saya percaya berapapun permintaan doa kita perlu melihat bahwa ini adalah bentuk kasih yang kita miliki, karena memang kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Tetapi coba untuk orang yang memusuhi kita, untuk orang yang kita tidak sukai, ataupun ada kebencian dari kita kepada orang tersebut, apakah kita masih mau berdoa untuk orang tersebut? Nah, kira-kira apa yang menjadi doa kita untuk orang yang tidak kita sukai, ataupun orang tersebut benci sama kita? Saya berharap tidak ada yang berdoa semoga orang itu bahagia di sisinya ya. Bapak Ibu. Kalau pernah bahagia di sisinya pasti di sisi istrinya, di sisi suaminya, keluarganya. Pasti semua minimal itu adalah sesuatu yang baik yang kita doakan. Nah, kalau kita mengasihi seseorang, kita percaya bahwa hal-hal baik pasti kita akan ucapkan untuk mereka dalam doa kita. Dan hari ini mari sama-sama kita akan belajar apa sih yang penting yang harus kita doakan untuk orang lain. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10. Mungkin sebaiknya kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu tinggal perhatikan firman Tuhan, bisa buka Alkitab masing-masing. Di dalam Alkitab masing-masing kita perhatikan ayat-ayat bacaan kita. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan situasi yang saya yakin jauh dari harapan kita semua. Mungkin berbagai proses-proses kehidupan, dan beberapa minggu terakhir kita melihat situasi dari berbagai sisi kehidupan, ekonomi, politik, keamanan. Sepertinya tidak ada kebaikan yang bisa kita ambil dari suasana yang terjadi dari dalam Indonesia maupun yang ada di luar negeri kita. Di tempat-tempat lain ada peperangan, dan di tempat-tempat di bangsa kita pun, di tengah-tengah bangsa kita pun ada kerusuhan yang terjadi. Seakan-akan tidak ada kebaikan yang kita bisa melihat. Dari sini kita bisa mengambil sudut pandang yang lain. Tentunya dari sudut pandang firman Tuhan, bahwa masa sekarang ini, seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah ada di masa di mana Alkitab dengan yakin mengatakan bahwa kita sudah ada di waktunya menjelang hari Kristus. Seperti yang telah kita baca tadi,
menjelang hari Kristus. Apa sih yang dikatakan atau yang dimaksud oleh hari Kristus, Bapak Ibu? Mungkin ada berbagai tafsiran yang bisa kita ambil ataupun kita dapati dari sana. Kita bisa menangkap bahwa ada orang-orang yang berkata hari ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, menjelang apa yang dikatakan orang tentang hari kiamat atau yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan seperti yang Alkitab katakan bahwa memang menjelang hari-hari tersebut, waktu Tuhan tersebut, hari Tuhan, banyak kejahatan yang akan merajalela, kasih setiap orang akan menjadi dingin, orang-orang hanya akan mementingkan diri sendiri, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa seperti yang kita telah nyanyikan tadi, langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di setiap peradaban, di setiap bangsa dan setiap suku, dari masa lampau maupun masa yang sekarang ini, kita bisa temukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik zaman dahulu bahkan sampai sekarang itu ada dalam sesuatu penulisan. Makanya tidak heran ada orang-orang yang mempunyai pekerjaan ahli sejarah, arkeolog, tata bahasa, semuanya ada untuk apa? Untuk dapat mempermudah banyak orang untuk memahami apa yang terjadi di masa lampau dan kemudian belajar dari sesuatu yang terjadi di masa lampau untuk kita pastikan hidup kita lebih baik di hari-hari ini. Sama seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Paulus memanjatkan doa untuk penerima awal dari surat ini. Dan ini tidak mengherankan kalau kita membaca surat-surat kuno ataupun di Alkitab kita memang terdiri dari 66 kitab yang datang dari 3 bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Kalau ada penafsir berkata bahwa pertama-tama Alkitab itu dari bahasa aslinya itu ada 60.000 kata. Ada 60.000 kata, kemudian diterjemahkan kemudian kepada bahasa-bahasa lokal, entah itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemudian dipersempit menjadi 30.000 kata, Bapak Ibu. Masuk Indonesia, terjemahan Indonesia hanya memakai sekitar 5.000 kata. Dan ada begitu banyak pergeseran makna yang terjadi karena penerjemahan yang terjadi. Karena begitu banyak sekarang Alkitab itu, kita bisa temukan bahwa ada begitu banyak terjemahan Alkitab yang sangat mudah kita dapatkan. Itu karena ada orang-orang tata, ahli bahasa dan arkeolog yang terus meneliti firman Tuhan sampai kepada sumber-sumber yang terdekat. Nah, Paulus memanjatkan doa untuk penerima surat ini, jemaat yang ada di Filipi. Nah, kita bisa pahami ini adalah juga sebagai surat kuno dan kebiasaan dari zaman dahulu, Bapak Ibu. Bukan hanya orang Kristen yang mengirimkan surat. Jadi ada tata bahasa, ada konsep yang telah mereka miliki. Nah, kita menemukan bahwa surat-surat kuno ataupun surat-surat yang kita temukan dalam Alkitab itu juga memakai konsep yang atau pola yang sama dengan masyarakat zaman dulu, di mana mereka juga menjadi penyembah berhala. Sebelum mereka mengenal Kristus, sebelum ada kekristenan, mereka sudah punya pola tertentu dalam mengirim surat kepada orang-orang yang mereka kenal dan mereka kasihi. Dan menurut kebiasaan zaman tersebut, polanya itu dapat kita temukan sama dalam surat-surat Paulus dalam pasal-pasal pertama. Polanya diawali dari pengirim, kemudian penerima, salam, dan setelah itu ada ucapan syukur, baru kemudian mereka masuk kepada tujuan surat itu ditulis. Nah, Paulus itu melanjutkan ucapan syukurnya dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8 dengan doa untuk penerima surat yang kita baca, jemaat yang ada di Filipi, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sehingga apa yang kita temukan pada bagian itu sebetulnya adalah hal biasa, karena Paulus mengikuti pola surat umum yang biasa dilakukan pada zaman itu.
Jadi sebenarnya Roh Kudus yang mengilhami Paulus itu tidak memberitahu pola surat yang baru, tetapi dia memakai kebiasaan-kebiasaan yang ada pada waktu itu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi bedanya Bapak Ibu, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu menulis atas nama dewanya, yang berbeda adalah objek doa dari Paulus, bukan kepada dewa-dewa, tetapi kepada Allah yang dia kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, perbedaan lain itu terletak pada isi doa. Kebanyakan doa-doa kuno, doa-doa yang ada pada saat itu berkaitan dengan kesehatan, perlindungan, dan kemakmuran. Jadi kalau Bapak Ibu masih berdoa untuk orang lain dengan kesehatan, perlindungan, dan kemakmuran, itu masih hal biasa, sudah kuno Bapak Ibu. Tapi saya tidak menggampangkan itu, kita maju kepada maksud dari Paulus Bapak Ibu. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pokok doa yang dia ingin ajarkan, yang penerima surat yang pembaca suratnya itu ingin dapat mereka miliki atau mereka menerapkan di dalam kehidupan mereka. Paulus ingin mereka berdoa untuk hal yang terbesar di dalam kekristenan. Kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu, Paulus mengatakan ada 3 hal yang besar dalam kekristenan: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dikatakan, disambung lagi, yang terbesar ialah kasih. Nah, kalau itu yang terbesar Bapak Ibu, kalau kasih yang terbesar, kalau itu yang terpenting dalam hidup kita, itu kasih Bapak Ibu, wajar tak kalau kita minta doa atau kita doakan orang lain, kita berdoa untuk orang lain untuk semakin melimpah di dalam kasihnya. Nah, ini yang Paulus ajarkan. Bukan lagi kesehatan, kemakmuran, itu bisa, itu sudah biasa. Tetapi kalau kita berdoa untuk orang lain, bahkan untuk orang yang tidak mengasihi kita, dan yang kita marah kepada mereka supaya mereka melimpah dalam kasih, bisa nggak Bapak Ibu? Wajar nggak? Mari kita belajar untuk terus menerapkan firman Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, ataupun bukan kadang-kadang, sering Bapak Ibu, setiap kita selalu mengejar apa yang penting. Amin. Kita mengejar apa yang penting, dan kita lupa yang menjadi prioritas. Seringkali kita mengejar apa yang penting buat kita, tetapi kita lupa apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 9 sampai 11 ini, Paulus berdoa agar kasih dari jemaat Filipi semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Berarti kita harus belajar bahwa kasih dalam segala pengertian dan dalam pengetahuan yang benar itu apa? Paulus berdoa untuk mereka. Paulus tidak hanya mendoakan agar jemaat Filipi semakin mengasihi, tetapi agar kasih itu bertumbuh bersama dengan pengetahuan dan pengertian. Ini menunjukkan bahwa kasih yang kita kenal sebagai orang Kristen, kasih Kristen itu bukan sekedar perasaan hangat, saling memberi, saling menerima, saling mendoakan, bukan hanya sekedar itu, tetapi kasih yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan mana yang terbaik, Bapak Ibu. Semakin maju harusnya kita ketika kita mengenal kasih. Ada begitu banyak dorongan-dorongan firman Tuhan untuk kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang paling baik. Nah, rupanya ini yang menjadi kerinduan dari Paulus. Nah, kalau saya bacakan dalam terjemahan lain, Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, dicatat seperti ini: doa saya untuk saudara ialah semoga kasih saudara makin bertambah dan semoga saudara tumbuh terus dalam pengetahuan dan pengertian rohani. Dengan demikian saudara akan tahu cara membuat keputusan yang betul pada hari Kristus akan menghakimi saudara,
saudara akan berhati suci dan tidak seorang pun dapat mencela saudara. Ini menjadi manusia super kita sebenarnya. Saudara dapat dikatakan bahwa saudara akan berhati suci dan tidak ada seorang pun dapat mencela saudara. Seakan-akan tidak mungkin ada orang yang seperti yang diharapkan oleh Paulus. Nah, kalau kita belajar lagi Bapak Ibu secara hurufiah dari kata per kata Bapak Ibu, ayat 9 itu bisa diterjemahkan sebagai berikut. Dan aku mendoakan ini bahwa kasih kalian menjadi melimpah, bahkan lebih besar dan lebih besar lagi Bapak Ibu. Bukan berkurang, tetapi lebih besar dan lebih besar lagi. Melimpah itu apa sih Bapak Ibu? Orang-orang berkata melimpah itu tumpah-tumpah, tumpe-tumpe Bapak Ibu. Tumpe-tumpe, tumpah-tumpah. Nah, tetapi Paulus memberikan penekanan bahkan melimpah lagi, lebih dan lebih. Bayangkan, saya baru dapat inspirasi. Air dari sumber Brantas itu dapat mengalir setengah dari Jawa Timur kalau nggak salah ya, sampai jadi besar di daerah Kediri. Bapak Gembala, Bapak Budi itu asli Kediri dan masa kecilnya tempat mainnya itu Sungai Brantas Bapak Ibu. Jadi dia selalu membanggakan betapa besarnya Sungai Brantas yang dia jadi tempat bermainnya. Tapi mungkin orang Sumber Brantas itu lebih bangga karena Sungai Brantas itu sumbernya dari Sumber Brantas Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti kan airnya Bapak Ibu. Seperti itulah kasih yang harus ada dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti, mengalir, memenuhi kehidupan dari sekitar kita. Nah, kasih yang begitu besar ini harus kita miliki. Karena Allah pun sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Dan semakin kita mengenal tentang kasih Allah yang besar, maka semakin besar kasih yang kita miliki kepada Allah. Tidak ada kunci lain untuk mengasihi Allah kecuali kita merayakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita merayakan kasih Allah, hal sederhana yang harus kita ingat, kalau kita merayakan kasih Allah adalah bagaimana Dia sudah mati bagi kita, berkorban bagi kita dan menyelamatkan kita. Setiap hari deh Bapak Ibu, kita merayakan kasih Allah dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kepada jemaat yang ada di Filipi, tidak cukup bagi mereka untuk memiliki kasih yang biasa. Kasih ini harus melimpah dan tidak boleh berhenti bertambah besar. Nah Bapak Ibu, mungkin Paulus menuliskan ini karena memang dalam jemaat-jemaat yang dia dirikan dan dia pimpin Bapak Ibu, tentu ada masalah di sana. Ada masalah di sana, ada perselisihan di sana. Ada perselisihan, ada orang-orang yang berselisih paham di sana. Memang tema besar dari kitab Filipi ini adalah sukacita, tetapi bukan berarti tidak ada masalah di sana. Dan oleh sebab itu firman Tuhan atau surat ini datang dengan membawakan doa dari Paulus untuk mereka menikmati kasih yang tidak terbatas. Mereka perlu memiliki dan menunjukkan kasih yang lebih besar. Karena Bapak Ibu, semakin besar persoalan yang ada Bapak Ibu, semakin besar pula kasih yang diperlukan untuk mengalahkan persoalan tersebut. Kita tidak akan bisa menang tanpa memiliki kasih. Segala persoalan, perselisihan itu hanya dapat dikalahkan dengan kasih. Ketika kita memiliki kasih, kita akan punya kerendahan hati untuk saling meminta maaf, saling mengampuni Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada dua kata atau dua frasa yang sangat menonjol dalam bacaan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang selanjutnya adalah dan segala macam pengertian. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa di sini kita bisa melihat ada kata pengetahuan dan kata dalam segala pengertian.
Kita belajar lebih jauh lagi ya Bapak Ibu. Kata yang digunakan di sini bukan hanya sekedar kumpulan fakta-fakta. Kata pengetahuan itu bukan kumpulan fakta-fakta pelajaran-pelajaran umum yang sama seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah umum Bapak Ibu. Dalam pengertian bahasa aslinya memiliki arti jenis pengetahuan yang berdampak pada pikiran dan hati, yang menuntun pada tindakan yang personal dan relasional. Artinya apa Bapak Ibu? Kata ini memakai kata epignosis. Artinya bahwa dalam pengetahuan yang kita dapati ini berdampak pada pikiran dan hati, akan keluar dalam tindakan dan hubungan kita Bapak Ibu. Akan keluar dalam tindakan dan hubungan kita. Nah, kata ini muncul 15 kali dalam tulisan-tulisan atau surat Paulus, dan hampir semua maksud dari penulisan ini memiliki kaitan dengan pengetahuan dan pengenalan tentang Allah. Nah, kemudian selanjutnya kata ini juga memiliki kaitan erat dengan pewahyuan atau hikmat dari Tuhan, sehingga pengetahuan ini bukan seperti pengetahuan secara umum. Makanya firman Tuhan atau tulisan terjemahan yang kita baca adalah ini dipakai kata pengetahuan yang benar. Ini merujuk kepada pengetahuan rohani yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan kata-kata ini setiap kali ia mendorong para pembacanya untuk mengetahui atau memiliki pengenalan tentang Tuhan. Paulus banyak berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, bagaimana masa lampaunya itu penuh dengan pelajaran-pelajaran Taurat yang sangat mengikat, tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia meninggalkan semuanya itu. Dia menganggap sampah semua pengenalan dari dunia. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu dia anjurkan supaya setiap pembacanya mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah yang kedua adalah bahkan supaya kita semakin melimpah di dalam segala pengertian. Nah, berdasarkan ayat yang 10 dan kedekatan dari arti yang dipakai, ini merupakan memiliki arti seperti panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika kita memiliki pengertian, maka kita pasti akan dapat membedakan banyak hal yang baik dan yang tidak baik, dan yang salah dan yang benar. Tentu ini adalah sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia ciptaan Tuhan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, Bapak Ibu, para ahli Alkitab cenderung memakai kata ini sebagai kemampuan untuk membedakan atau menilai segala sesuatu. Jadi segala macam pengertian ini dapat diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan, dan itu adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang benar-benar penting dan mengetahui hal terbaik untuk dilakukan di setiap situasi. Coba lihat kehidupan kita. Apakah kita pernah salah dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu? Pernah salah enggak, Bapak Ibu? Dan setelah kita menyadari kita pernah salah, apa yang kita lakukan? Tentu kita tidak akan memilih cara yang sama. Kita tidak akan mau untuk mengambil keputusan yang sama, dan kita terus belajar untuk tahu mana yang benar, caranya yang mana, cara yang lebih tepat, cara yang tidak lagi sama. Tentunya pasti ada kegagalan, tetapi dari kegagalan kita belajar. Itulah hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa seiring kita mengenal Allah dengan lebih baik, kasih kita kepada Tuhan dan orang-orang lain akan semakin mendalam dengan sendirinya dan terwujud dalam kehidupan kita. Maka benar-benar ini adalah suatu dorongan bagi kita untuk hidup di dalam kasih. Tetapi sementara kita mengenal kasih tersebut atau membagikan kasih tersebut, jangan lupa bahwa setiap hari kita terus akan didorong untuk menjadi orang yang semakin dewasa.
semakin dewasa. Sehingga tidak salah Paulus dalam Ibrani mengatakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mungkin kalau kita perhatikan ya, anak-anak baik kan semua mereka coba tanpa mereka tahu akibatnya. Kalau sudah mereka merasakan akibatnya, mereka tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, ada satu masalah, anak saya itu dia tidak boleh makan permen. Dia tidak boleh makan permen. Sekali dia makan permen pasti sakit. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Kemarin dia pulang langsung panas, mulai hangat badannya. Saya pulang dari gereja, ibu mertua saya bilang dia panas. Nah, saya baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya tanya, kamu habis makan apa? Makan nasi. Dia bilang makan nasi. Ketika saya tanya, di sekolah makan apa? Makan permen. Sudah mengulangi kesalahan yang sama. Kamu hilaf pasti. Kamu hilaf, kamu lupa ya. Kamu sampai masuk rumah sakit gara-gara makan permen dan dilarang sama dokter sekali. Karena terakhir dia ke dokter itu 2 bulan yang lalu, ya mungkin agak-agak lupa Bapak Ibu. Tetapi itu bayi, anak kecil Bapak Ibu. Semakin kita dewasa Bapak Ibu, tentu kita akan menghindari hal-hal yang memiliki resiko tinggi Bapak Ibu. Kita pasti akan menghindari. Siapa sih yang mau terus gagal Bapak Ibu? Tentu tidak. Tetapi kita terus akan berhikmat. Karena orang tua pasti sudah mengalami apa yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak sekarang belum pernah tua, tetapi orang tua sudah pernah jadi anak. Nah itu berarti pengetahuan ini berkaitan dengan memilih apa yang baik, apa yang jahat, dan kemampuan membedakan itu penting sekali bagi kita. Nah, dorongan bagi kita adalah kita perlu doakan orang-orang di sekitar kita juga memiliki kasih yang besar, bahkan melimpah. Tetapi harus diiringi dengan pengetahuan, pengertian, dan kemampuan membedakan. Karena kasih yang bijak itu tidak akan berhenti dalam pikiran saja. Kasih itu akan membentuk sikap dan perilaku setiap kita. Nah, itu adalah satu tanggung jawab bagi kita. Ketika kita benar-benar mendoakan orang lain, ketika kita mampu mengenali apa yang benar, kita akan mampu membuat keputusan yang kudus dan tidak bercacat, yang sejalan dengan firman Tuhan dan sifat-sifatnya. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang kata mengambil atau kalimat mengambil keputusan Bapak Ibu. Tentu saya belajar dari orang-orang Jawa Bapak Ibu. Orang Jawa terkenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot ya Bapak Ibu ya. Bibit, bebet, bobot. Apalagi kalau dalam hal memilih pasangan hidup, tentu mayoritasnya akan menggunakan seperti itu. Tapi mari kita terapkan hal ini dalam setiap kita mengambil keputusan. Bukan hanya satu masalah saja, satu perkara, tetapi kita memiliki ukuran untuk hal-hal yang besar menurut apa yang menjadi dorongan firman Tuhan. Nah, bibit, bebet, bobot itu saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi saya hanya membantu mengingatkan Bapak Ibu. Bukan untuk menghakimi seseorang secara sempit, tetapi sebagai kerangka berpikir bijaksana agar seseorang tidak salah dalam mengambil keputusan besar seperti dalam hal tadi saya katakan dalam hal memilih pasangan hidup. Namun seiring waktu banyak orang Jawa modern yang memahami ini secara lebih terbuka dan tidak kaku terhadap status atau asal usul, melainkan lebih menekankan pada karakter dan nilai pribadi. Nah, bibit, bebet, bobot ini adalah konsep yang digunakan sebagai panduan dalam menilai seseorang, terutama dalam konteks memiliki pasangan hidup atau jodoh. Ketiganya menjadi tolok ukur dalam menilai latar belakang dan kualitas seseorang. Nah, berikut saya intermezzo sedikit beri penjelasan masing-masing. Bibit itu berarti benih atau asal usul. Maknanya menunjuk pada asal usul keluarga atau garis keturunan seseorang. Dalam pandangan tradisional Jawa, keluarga yang baik dianggap mewariskan nilai-nilai luhur, etika, dan moral yang baik. Bisa juga
menyangkut sifat dasar, watak, dan karakter bawaan dari orang-orang tersebut. Bebek, Bapak Ibu, artinya pakaian dan pembawaan. Ini merujuk pada status sosial, latar belakang ekonomi, dan pendidikan seseorang. Juga bisa mencakup bagaimana seseorang membawa diri dalam kehidupan sosial termasuk tata krama dan sopan santun. Sangat berat, Bapak Ibu teman-teman. Nah, bobot ini semua tahu berarti berat atau nilai. Maknanya menunjuk pada nilai seseorang seperti kecerdasan, tanggung jawab, kepribadian, kejujuran, dan etos kerja. Ini adalah penilaian atas kualitas pribadi yang bisa menentukan bagaimana orang tersebut menjalani hidup dan membangun masa depan. Ada begitu banyak cara atau ukuran yang harus kita pakai untuk mengambil keputusan sebenarnya, Bapak Ibu. Kita ditolong dengan filosofi-filosofi ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa pengetahuan yang benar-benar memiliki yang semakin melimpah dan kemudian kasih yang membawa kita kepada pengertian itu dapat memampukan kita dalam usaha mengambil keputusan yang tepat. Kalau mungkin dalam kehidupan kita pada akhirnya kita akan mendapati bahwa kasih yang bijak itu tidak akan berhenti dalam pikiran, karena kasih itu akan membentuk sikap dan perilaku kita. Kaitannya Bapak Ibu dengan bibit-bibit bobot ini, kita perlu untuk terus dalam segala pengertian kita punya pengetahuan untuk menilai seseorang dan juga mengambil keputusan. Kita bukan menghakimi Bapak Ibu, tetapi kita berhikmat dalam hal-hal yang benar-benar sangat kritis untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kasih yang bijak tidak berhenti dalam sebuah pikiran saja. Kasih itu akan membentuk sikap dan perilaku kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita perlu memiliki kasih yang dibarengi oleh pengetahuan dan pengertian yang benar, Bapak Ibu? Di sini saya sudah tampilkan bahwa yang pertama adalah supaya kita bisa memilih apa yang baik, supaya kita menjadi sempurna di akhir zaman, dan supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, Bapak Ibu, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, supaya kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, tentu ini akan menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Paulus mendorong umat Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Bahkan ada kata-kata dari Paulus menggunakan kalimat menguji apa yang istimewa, apa yang terbaik, dan lebih jelasnya lagi kita memiliki kemampuan untuk memiliki atau untuk memilih apa yang penting. Nah, ketika kita sadar dengan kepentingan atau keperluan kita dalam hal pengetahuan dan pengertian, maka sebenarnya kita ada dalam rancangan Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan itu merancang hati dan otak kita, emosi dan pikiran kita untuk bekerja sama. Kalau sudah tidak bisa bekerja sama, orang lain akan menertawakan kita. Kemarin Bapak Ibu di gereja itu ada orang sepertinya seperti kelihatan rohani, Bapak Ibu. Kelihatan rohani. Setelah kami bersih-bersih, orangnya datang dari di ibadah pertama, selesai ibadah pertama sekolah minggu, orangnya datang tiba-tiba dia seperti membawa diri seperti orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan. Dia bawa resep, dia bawa lembaran, dia masukin beberapa uang ke perpuluhan, dan ada yang mau dikatakan, ada yang mau disampaikan. Oke, ibadah sore jam berapa? Jam 4. Saya pikir dia tidak akan datang, karena memang sudah mau selesai firman Tuhan, orangnya baru datang, Bapak Ibu. Orangnya baru datang,
dan kemudian langsung duduk di barisan kedua di belakang Bapak Gembala, Bapak Ibu. Nah, orangnya datang, dan setelah saya ambil mic, Bapak Ibu, untuk pengumuman dan doa, Bapak Ibu, saya di depan, tiba-tiba orangnya sudah ada di samping saya, Bapak Ibu, mau membacakan sesuatu, dan kemudian Bapak Gembala maju dan mengarahkannya untuk keluar dari gereja. Dia katakan, "Tidak apa-apa." Dia langsung tiduran di lantai, langsung saya sudah biasa diseret. Ya, akhirnya beberapa jemaat maju langsung menyeret orang itu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kita perlu menguji hal seperti ini. Kalau pesan Tuhan, kalau mau pesan Tuhan, kok enggak permisi dulu ke tuan rumah dan Bapak Ibu. Tentu ada hal yang akan sinkron ketika seseorang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, pasti akan sangat tertib, Bapak Ibu. Akan sangat tertib, Tuhan bekerja dan tidak akan mempermalukan Tuhan itu sendiri pastinya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak tantangan bagi kita untuk menguji iman kita dan menguji bagaimana kita mengambil keputusan. Allah mendorong kita agar kita bisa memilih bukan hanya yang boleh, tetapi yang berkenan kepada Tuhan. Karena tak seorang pun yang ingin menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan hidup mereka yang berharga. Kita belajar untuk tahu apa yang penting, dan itu adalah kemampuan yang sangat penting bagi kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjadi sempurna seakhir zaman. Mungkin agak panjang sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa perlu kita memiliki kasih yang dibarengi pengetahuan supaya kita menjadi sempurna di akhir zaman? Nah, ini berbicara tentang kesempurnaan, Bapak Ibu, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kata suci, tak bercacat, dan dipenuhi dengan buah kebenaran, saya cepat, Bapak Ibu, dikatakan bahwa kesempurnaan ini jelaskan dengan 3 hal tersebut. Kata suci itu adalah bagaimana kita tidak dicemarkan oleh dunia, tetapi dalam arti ketika kita melakukan perbuatan baik, kita harus melakukannya dengan tulus. Bukan hanya ketika kita dilihat orang rajin ke gereja, rajin berdoa, dan rajin melakukan aktivitas rohani kita, agama kita, tetapi perbuatan baik kita juga kita lakukan dengan tulus, Bapak Ibu. Dan tak bercacat, ini yang menarik saya, tak bercacat, bukan ada borok-borok ternyata, Bapak Ibu. Tak bercacat bukan berarti tanpa dosa, tetapi tidak menimbulkan syak bagi orang lain atau menjadi batu sandungan. Nah, tak bercacat itu sangat susah kan, Bapak Ibu. Ada orang yang berkata anti korupsi, Bapak Ibu, ternyata setelah itu terseret kasus korupsi. Itu kan menjadi batu sandungan. Nah, itu akhirnya dicela orang, sehingga orang itu menjadi sangat bercacat, Bapak Ibu. Itu adalah situasi yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana supaya kita dipenuhi dengan buah kebenaran. Dipenuhi dengan buah kebenaran, bagaimana kita hidup saleh, berhidup bermoral, dan harus melakukan kebaikan. Tapi kebaikan hati kita itu adalah kegerakan dari Tuhan yang mendorong kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah bagaimana supaya Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu? Setiap perbuatan kita, kalau kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita dan kita dipenuhi oleh kasih, kita percaya bahwa semuanya itu digerakkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menggerakkan kita untuk mengerjakan hal-hal baik, itu artinya bahwa hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Semakin kita menyadari keberdosaan kita, Bapak Ibu, semakin kita menyadari kasih karunia Allah yang menutupi segala keberdosaan kita. Nah, inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita adalah segala dorongan, perbuatan kasih, perbuatan baik, dan sikap hati kita untuk benar-benar membuat nama Tuhan itu dimuliakan. Nah, tanpa pernyataan ini, kita tidak akan mungkin memuliakan Allah, karena kita menganggap semua kesalehan kita itu adalah usaha kita. Semakin kita berbuat, melakukan perbuatan dengan kekuatan kita sendiri,
kita akan semakin capek Bapak Ibu. Tapi kalau kita benar-benar sadar bahwa semuanya karena kekuatan Tuhan, maka Allah lah yang akan dimuliakan. Kita akan terus berserah kepada Tuhan, kita akan terus menyadari bahwa kekuatan kita dari Tuhan. Dan jika Allah yang melakukan semuanya ini, bukankah Dia juga yang patut untuk menerima segala kemuliaan dan pujian dari setiap manusia. Bapak Ibu, mari kita terus berpusat kepada Tuhan dalam hidup ini. Segala kasih yang telah kita terima, mari kita nyatakan dalam segala perbuatan-perbuatan baik kita. Bukan untuk kita, bukan untuk nama baik kita, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Alkitab mengajarkan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah pengertian yang sesungguhnya, dan bahwa perintah yang terpenting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan kita memperoleh pengertian tentang karakter Tuhan dengan mempelajari firman-Nya, belajar dari ciptaannya, dan hidup dalam kasih yang melimpah di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi juga pengetahuan dan pengertian untuk membedakan banyak hal. Kasih yang besar harus dibarengi dengan pengenalan yang benar. Mari saya undang para pemain musik untuk kembali ke tempatnya. Kita renungkan firman Tuhan ini dalam penyembahan kita. Biar kasih Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita, dan kasih yang ada pada kita itu mendorong kita untuk terus dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, dan kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian yang dari awal, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, ku terhubung denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Bangsa berdoa, Kau menyatakan aku tiba-tiba.
membawa kita pengertian, masuk ke dalam pengetahuan yang lebih benar lagi. Mari selaraskan pilihan kita pada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan tolong kita semua. Kalau ada di antara kita yang penuh dengan pergumulan, ada perselisihan di antara kita, mari dengan kasih Tuhan, dengan kerendahan hati, kita berikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Biar Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat kasih. Bukan supaya kita semakin dikenal, tetapi supaya Tuhan semakin dikenal. Haleluya, haleluya. Engkau menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi firman Tuhan akan terus berbicara lebih kuat bagi kami, lebih kuat bagi kami Tuhan. Dan setelah kami keluar dari tempat ini, Engkau yang akan menjagai kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami akan sama-sama mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Mas Riki untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati beliau dari saudara. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu sekolah Minggu jam 3 dan Kristen gereja jam 5, dan hari Senin ada kebaktian PGBI di Muncul jam 5, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Dengan pengumuman pada sore hari ini, mari kita tutup kebaktian. Kami undang semua mari berdiri. Mari kami mainkan betul, kami mohon kasih. Bagi setiap kami, berkatilah umat-umat-Mu dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka Tuhan, berkati aktivitas mereka Tuhan, dimanapun mereka berkarya, Tuhan hadir dan membuat mereka berhasil dalam segala usaha mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami di tempat ini dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati dengan kecerdasan bagi mereka. Kau yang akan juga memberkati orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit dalam pergumulan, dalam masalah. Engkau yang akan memberikan pemulihan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka, Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala berkat-berkat yang luar biasa Engkau nyatakan bagi jemaat-jemaat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.